boleh nggak diceritain momen paling gagal yang paling Oke. menyakitkan dan paling bisa jadi pelajaran buat semuanya. Ini Iya. di balik muka-muka cantiknya ini, wah ini wanita perkasa ini sebenarnya. Tergantung kalau lagi angkat daging lumayan berapa kilo ya. Oke. Tahun 2008, 2009 tuh saya pernah gagal hampir 14 miliar dan itu 14 miliar. hampir pilot gitu kan. 14 miliar usia 26 tahun. Oh. 26 tahun pada saat itu. Jadi memang pada saat itu bisnis lagi berkembang pesat. Justru lagi berkembang pesat. Tahun 2008 kebetulan saya masih tinggal di Surabaya. Nah, pas di Surabaya ini bisnis lagi bagus-bagusnya gitu ya. Karena memang banyak banget orang-orang yang ngambil franchise dan bayangin nih dalam setahun kita tuh sampai bisa beli ruko, beli rumah, beli mobil 2, itu cash semua gitu kan. You can imagine gitu ya. Dan beli another rumah lagi, kos-kosan. Jadi kayak bener-bener tahun yang duit tuh lagi alhamdulillah gitu ya. Tuhan memberi kita rezeki banyak berlimpah. Tapi memang sebagai orang pemain daerah kadang kan kayak terbatas ya. Kalau kita di Surabaya tuh kan growth-nya terbatas. Nah akhirnya sempat mikir, mungkin it's time untuk kita kemudian mengembangkan di Jakarta. Setelah kita pindah ke Jakarta, saya pun juga kayak orang shock culture gitu loh. Jadi kayak bingung kan. Waduh di Jakarta nggak punya teman, nggak ngerti ada link bisnis. Kok di Surabaya kan banyak ya, di Jakarta kayak benar-benar harus babat alas lagi. Nah sampai di Jakarta ternyata Allah tuh baik ya, kalau emang kita sedang mencari dan kita pengen belajar, insya Allah Allah tuh akan menunjukkan jalan. Tiba-tiba saya ikut suatu lomba dan di lomba itu saya dapat beasiswa untuk sekolah S2. Nah akhirnya saya ikut sekolah S2 dan di sana baru belajar tuh, oh ternyata pengelolaan sebuah perusahaan tuh harusnya seperti ini kan, based on case study ya. Kita diajarkan untuk gimana sih yang namanya berpikir dari sebuah masalah tuh harus dipetakan dulu masalahnya apa. Yang kedua, kita harus memetakan dulu sumber daya yang kita punya itu apa, ya kan? Berpikir critical thinking yang memang sesuai urutannya gitu ya. Kemudian setelah kita tahu sumber daya kita punya execution plan seperti apa. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mengeksekusi beneran plan kita seperti apa. Karena walaupun plannya sama, cara kita baca masalah sama, tapi tentu aja eksekusi tidak pernah sama. Nah, saya juga belajar dari teman-teman saya. Waduh, ini ternyata memang manajer-manajer dan orang-orang yang levelnya itu sudah high level. Nah, setelah high level, saya juga kok enak banget ya ngobrol sama mereka. Kok tidak seperti saya ngobrol sama karyawan-karyawan di kantor gitu kan. Karena memang zaman dulu, kembali lagi, masalah pengusaha adalah karena saya dulu masih muda, saya takut kalau dipinterin orang. Nah, jadi saya nggak mau hire orang-orang yang pinter. Saya hire-nya adalah benar-benar orang-orang dari bawah, saya grooming ke atas. Tapi kan nggak semua orang growth-nya secepat itu ya. Akhirnya dari sana saya mulai belajar, oke, ternyata saya harus mengambil orang yang memang levelnya itu sudah punya jam terbang. Saya masukin ke kantor dan saya hire 3 orang. Yang pertama itu saya hire adalah orang-orang yang bidangnya itu sebenarnya saya nggak suka dan saya nggak menguasai. Jadi contohnya kayak logistik, saya nggak ngerti kan dan saya kurang begitu menguasai. Yang kedua finance, yang ketiga sama operation. Nah itu saya kan memang nggak langsung turun ke bawah. Jadi 3 orang itu yang saya hire. 3 bulan pertama itu benar-benar kita mengetahui dulu masalah perusahaan itu apa, sumber dayanya tadi apa, dan kemudian planning eksekusinya seperti apa. 3 bulan kedua itu kita benar-benar kayak membentuk goals gitu ya, membentuk culture, cara kerjanya dibenahi, menilai kinerja karyawan itu seperti apa, dan kemudian kita mulai turun ke lapangan. 3 bulan ketiga itu alhamdulillah sudah mulai turun benar-benar ke lapangan, kita bisa melihat hasilnya bagaimana, sehingga dalam waktu 1,5 tahun itu benar-benar kita sudah mulai balik ke rasio hutang normal. Jadi, yes, there's a lot of thing happen gitu ya. Jadi satu-satu kita selesaikan. Tapi alhamdulillah sih memang. Jadi kalau kita selama tidak berhenti, insya Allah ada jalan. Dan akhirnya setelah omset juga udah mulai baik, utang mulai nurun, kita selesaikan semua masalah satu-satu, tim juga udah mulai kuat. Tiba-tiba Tuhan kasih rezeki, Allah kasih rezeki. Ada tiba-tiba orang dari Malaysia datang dan dia tuh udah 3 kali, coba bayangin ya, berusaha masuk pasar Malaysia, gagal mulu. Dibilang katanya kantornya kayak kos-kosan lah, waktu rumah ada yang dibilang apalah, udah bolak-balik gitu kan. Terus tiba-tiba datang, Nilam, yes I want to open in Malaysia gitu kan. Dan dia tiba-tiba langsung bayar gitu aja. Jadi kayak kita yang
bengong, hah gitu kan, apa karena kantornya bentuk gedung ya atau apa gitu kan. Tapi memang saya sadar yaitu hidup tuh akan selalu pasti ada masalah, tinggal bagaimana kita menyikapi, tidak stop dan maju terus aja. Dan selama kita yakin dengan apa yang kita lakukan, kita yakin dengan perusahaan kita yakin dengan branding kita, itu tinggal selangkah lagi dengan kesuksesan. Tapi kesuksesan itu juga sementara ya, karena dalam hidup pasti ada masalah ya, ada challenges. Jadi tinggal bagaimana kita menyelesaikan.